semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini kita akan belajar materi di kelas 6 SD tema 2 persatuan dalam perbedaan. Masuk subtema 2 bekerja sama mencapai tujuan. Tentunya bersama saya Agus Haryana Sari Tambunan. Namun sebelum kita mulai, mohon bantuan like, komen, dan subscribe-nya ya kepada teman-teman seperjuangan semuanya dan kepada anak-anak MIS semuanya. Dan sebelum kita belajar, kalian harus berdoa terlebih dahulu ya. Setelah selesai berdoa, silahkan play videonya kembali. Nah, di video kali ini kita akan belajar muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial yang disingkat IPS tentang upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, materi IPS ada di pembelajaran 1 dan 5. Kita mulai di pembelajaran 1 tentang upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, upaya mempertahankannya itu ada dua macam. Yang pertama, perjuangan fisik dalam mempertahankan kemerdekaan. Apa saja sih perjuangan fisiknya? Yang pertama yaitu pertempuran 5 hari di Semarang. Nah, pada Oktober 1945, pasukan Jepang yang masih berada di Semarang menyerang Tentara Keamanan Rakyat atau disingkat TKR. Mereka ingin membebaskan orang-orang Jepang yang masih ditahan. Nah, beredar isu bahwa Jepang meracuni sumber air minum di daerah Candi, yaitu di Semarang. Oleh karena itu, Dr. Karyadi sebagai Kepala Laboratorium Pusat Rumah Sakit Rakyat atau disingkat Pusara memeriksa sumber air tersebut. Akan tetapi ia gugur oleh tentara Jepang. Nah, gugurnya Dr. Karyadi menyulut membuat kemarahan rakyat sehingga terjadi pertempuran. Pada tanggal 15 sampai 19 Oktober 1945 di Simpang 5 yang sekarang disebut Tugu Muda. Nah, terjadi pertempuran pada tanggal 15 sampai 19 Oktober 1945 antara pasukan TKR yaitu Tentara Keamanan Rakyat melawan tentara Jepang yang dipimpin oleh Mayor Kido. Nah, pertempuran ini dihentikan setelah diadakan gencatan senjata. Fakta menarik pada pertempuran 5 hari di Semarang yaitu yang pertama ada nama Rumah Sakit Dr. Karyadi di Semarang. Jadi nama Dr. Karyadi ini diabadikan menjadi nama rumah sakit di Semarang. Dan satu lagi dibangun Tugu Muda di Simpang 5 di tempat terjadinya pertempuran untuk mengenang para pejuang yang gugur pada pertempuran 5 hari di Semarang. Lanjut, yang kedua, pertempuran Medan Area. Nah, pasukan Inggris yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly mendarat di Medan pada 9 Oktober 1945. Masih sama-sama Oktober namun berbeda daerah. Jadi ini pertempuran atau kejadian-kejadian yang terjadi setelah kita dinyatakan merdeka. Yaitu kita merdeka 17 Agustus. Kejadiannya setelah bulan Agustus. Jadi ini adalah cara untuk mempertahankan kemerdekaan kita. Padahal kita sudah merdeka nih, tapi mereka masih saja berusaha untuk menjajah kita. Nah, mereka datang bersama tentara Netherlands Indië Civil Administration atau disingkat NICA yang ada di Belanda. Tujuan kedatangan mereka adalah membebaskan tentara Belanda yang ditawan Jepang. Pada tanggal 13 Oktober 1945, seorang anggota NICA menginjak-injak bendera merah putih. Nah, gara-gara mereka menginjak bendera kita, menyebabkan pertempuran antara Indonesia dan Belanda. Jadi bukan kita yang memulai pertempuran sebenarnya. Jadi mereka yang selalu membuat masalah agar kita menjatuhkan Indonesia. Jadi membuat marah rakyat Indonesia, akhirnya terjadilah pertempuran.
Nah, pada tanggal 18 Oktober 1945, Sekutu menuntut agar rakyat Indonesia menghentikan pertempuran dan menyerahkan senjatanya. Akan tetapi, rakyat Indonesia menolak. Pada 1 Desember 1945, Sekutu memasang papan bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area atau batas resmi wilayah Medan di berbagai pinggiran kota Medan. Sepertinya mereka ditulis kayak spanduk-spanduk kayak gitu ditulis atau dicoret-coret di dinding kayak gitu. Jadi karena mereka menulis bacaan seperti itu, terjadilah pertempuran dan makanya pertempuran ini dikenal sebagai pertempuran Medan Area. Sudah pasti terjadinya di Medan. Lanjut, pertempuran Ambarawa. Nah, pasukan Sekutu datang ke Semarang, masih di Semarang, di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Battle pada 20 Oktober 1945. Tujuannya untuk mengurus tawanan perang yang berada di penjara Ambarawa. Kedatangan mereka disambut baik oleh rakyat Indonesia. Pasukan Sekutu tersebut ternyata disusupi oleh tentara Nica. Mereka membebaskan serta memberikan senjata kepada tentara Belanda yang ditawan Jepang. Akibatnya terjadilah pertempuran pada 20 November 1945. Dalam pertempuran itu, Letnan Kolonel Isdiman gugur atau meninggal. Tepatnya terjadi pada tanggal 26 November 1945. Nah, Kolonel Sudirman menggantikan tugas Letkol Isdiman tadi yang sudah gugur dalam memimpin pasukan TKR pada 12 sampai 15 Desember 1945 dan terjadilah pertempuran sengit yang disebut dengan Palagan Ambarawa. Dalam pertempuran tersebut, tepat pada tanggal 15 Desember atau di akhir pertempuran, tentara Sekutu berhasil dikalahkan. Untuk memperingati peristiwa pertempuran di Ambarawa, dibangun monumen yang bernama Palagan Ambarawa. Tanggal 15 Desember pun diperingati sebagai Hari Infanteri. Lanjut, pertempuran Bandung Lautan Api. Nah, pasukan Inggris tiba di Bandung pada bulan Oktober 1945. Jadi kejadian ini rata-rata semuanya di bulan Oktober. Sambil membawa serta Nica atau organisasi semi militer Belanda, mereka kemudian mengeluarkan peringatan agar para pemuda menyerahkan senjata yang dirampas dari tangan Jepang. Nah, peringatan tersebut tidak dituruti oleh rakyat sehingga terjadilah pertempuran. Sekutu berhasil menduduki kota Bandung bagian utara dan merebut kantor-kantor pemerintahan. Pada tanggal 23 Maret 1946, Sekutu menyampaikan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat agar kota Bandung segera dikosongkan dari penduduk dan tentaranya. Nah, ultimatum Sekutu tersebut mendorong TRI yaitu Tentara Republik Indonesia melakukan operasi Bumi Hangus. Nah, peristiwa ini kemudian dikenal dengan peristiwa Bandung Lautan Api karena pada 23 Maret 1946 para pejuang Indonesia membumi hanguskan Bandung bagian selatan untuk mencegah tentara Sekutu dan Nica menggunakan semua fasilitas sebagai markas mereka atau sebagai tempat mereka. Selanjutnya, pertempuran 10 November di Surabaya. Tentara Sekutu pertama kali mendarat di Surabaya pada 25 Oktober 1945. Pasukan ini dipimpin oleh Brigadir Jenderal A.W.S. Malabi. Tujuan kedatangan mereka adalah untuk melucuti senjata tentara Jepang dan membebaskan tawanan perang yang ditawan Jepang. Pada tanggal 30 Oktober 1945 diadakan perundingan antara Presiden Soekarno, Muhammad Hatta, dan Amir Syarifuddin dengan Brigadir Jenderal A.W.S. Malabi tadi. Nah, hasil perundingannya adalah diadakan gencatan senjata atau penghentian pertempuran. Namun setelah Soekarno kembali ke Jakarta, terjadi pertempuran lagi yang menewaskan Brigadir Jenderal A.W.S. Malabi.
Jadi perundingannya tadi tidak terlaksana karena saat Soekarno kembali ke Jakarta terjadi pertempuran lagi gitu. Pada 9 November 1945 Sekutu mengeluarkan ultimatum yang berisi pemimpin dan pemuda Surabaya berkumpul di tempat yang ditentukan dengan tangan di atas kepala selambat-lambatnya pukul 6 untuk menandatangani pernyataan menyerah tanpa syarat. Tanda tangannya dibuat 10 November 1945. Apabila tidak dilaksanakan, Surabaya akan digempur baik dari darat, laut maupun udara. Jadi Sekutu ini membuat pengumuman atau ultimatum yang berisi tulisan yang tadi sudah Miss bacakan. Ultimatum tersebut ditolak oleh rakyat Surabaya. Lalu rakyat Surabaya di bawah pimpinan Bung Tomo bertekad untuk mempertahankan kota Surabaya sampai titik darah penghabisan. Lalu tanggal 10 November 1945 diperingati sebagai Hari Pahlawan untuk mengenang gigihnya rakyat Surabaya mempertahankan kemerdekaan. Nah, ini adalah tugu pahlawan yang dibangun di Surabaya untuk mengenang rakyat Surabaya yang gagah berani melawan tentara Sekutu. Nah, tugu pahlawan ini adalah masuk ke dalam patung jenis monumen ya anak-anak Miss, pelajaran SBDP ya. Kita lanjut yang kedua. Kalau tadi perjuangan fisik, sekarang perjuangan diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan. Nah, selain perjuangan fisik yaitu yang melalui perang, bangsa Indonesia juga melakukan perjuangan diplomasi untuk mempertahankan kemerdekaan. Apa itu Miss perjuangan diplomasi? Perjuangan diplomasi adalah perjuangan melalui perundingan dengan pihak musuh. Berikut usaha diplomasi yang dilakukan Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Yang pertama yaitu Perjanjian Linggajati yang ditandatangani pada tanggal 10 November 1946 di Kuningan, Jawa Barat. Lalu yang kedua ada Perjanjian Renville yaitu ditandatangani pada 8 Desember 1947 atau terjadi pada tanggal tersebut di atas kapal USS Renville milik Amerika Serikat yang berlabuh di Teluk Jakarta. Makanya lah disebut Perjanjian Renville karena mereka ternyata di atas kapal Renville. Yang ketiga Perjanjian Romroyen yaitu yang ditandatangani atau terjadi pada tanggal 7 Mei 1949 di Jakarta. Selanjutnya yang keempat ada Konferensi Meja Bundar yang terjadi dari tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 di Den Haag, Belanda. Ini tidak ada di buku, namun Miss berikan informasi tambahan kepada kalian, maka hanya Miss singkat seperti ini saja. Tidak Miss ceritakan bagaimana jalan ceritanya si Perjanjian Linggajati, Renville, hanya Miss berikan di mana dia dilaksanakan dan tanggal berapa. Kita lanjut ke pembelajaran 5 tentang kerjasama dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sebelum proklamasi kemerdekaan, perjuangan bangsa Indonesia seringkali mengalami kegagalan. Hal itu disebabkan oleh perjuangan yang masih bersifat kedaerahan. Nah, kondisi tersebut mengubah pemikiran para pejuang untuk bersatu meraih kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan, semangat persatuan terus dijaga. Bangsa Indonesia kembali bersatu untuk mempertahankan kemerdekaan dari ancaman bangsa asing atau negara asing. Mereka bekerja sama mengusir bangsa asing yang kembali ingin menguasai Indonesia. Kerjasama diwujudkan dengan pertempuran yang melibatkan bangsa Indonesia di berbagai wilayah. Misalnya pertempuran Surabaya yang pertama tadi, Bung Tomo dan arek-arek Surabaya bekerja sama untuk meraih sebuah tujuan, yaitu mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan mengusir Sekutu dari Surabaya. Tujuan ini tercapai karena kerjasama yang berlandaskan semangat persatuan.
Nah, jadi kerjasama itu membuat pekerjaan lebih ringan dan cepat selesai. Sama halnya dengan kerjasama mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kalau kita sendiri melawan mereka, kita tidak akan menang. Namun jika kita bersatu beramai-ramai melawan mereka yang menjajah kita, maka kita akan menang. Anak-anak Miss, untuk materi IPS sampai di sini, semoga kalian bisa mengerti dan memahami materi kita hari ini, dan juga semoga video Miss ini bermanfaat untuk kalian dan juga untuk Miss sendiri. Mohon maaf jika Miss ada salah kata. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan bye bye.